Melalui sebuah pengangkatan rahasia, jutaan orang Kristen akan tiba-tiba menghilang, diculik ke surga untuk bertemu dengan Kristus di awan-awan. Mereka tidak perlu melalui pengujian yang akan menimpa bumi. Dan tindakan penghilangan ini adalah pembuka kepada 7 tahun masa kesusahan. Untuk 3,5 tahun pertama, kondisi manusia akan semakin memburuk. Sementara itu, kekuatan politik dan militer beralih ke sebuah konfederasi Eropa yang dipimpin oleh sang antikristus. Begitu populernya teori pengangkatan rahasia ini di kalangan orang Kristen, sehingga ada banyak film populer dan kisah-kisah fiksi yang diadopsi dari kepercayaan yang meluas ini. Tetapi, apakah yang populer itu selalu yang benar? Apakah bahaya yang terselubung dari teori pengangkatan rahasia ini? Mari kita gali bersama. Menurut teori pengangkatan rahasia, sang antikristus yang berkuasa ini secara menakjubkan terselamatkan dari luka parah dan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Pada titik krisis ini, ia menyusun sebuah perjanjian 7 tahun damai di Timur Tengah. Namun sang antikristus yang memakai tanda setan 666 kemudian menampakkan sifat aslinya. Pada pertengahan masa kesusahan, ia dan asistennya, si nabi palsu, meneror seluruh dunia dan memaksakan semua orang untuk memakai tanda 666 pada dahi dan tangannya. Pada titik ini, sang antikristus pindah dari Roma ke Yerusalem. Ia kemudian membangun kembali Ka'bah di Yerusalem dan menghujat Allah, merusak perjanjian damai dan menganiaya orang-orang Israel. Kekacau balauan mulai muncul, penjarahan, pembakaran rumah, kelaparan, polusi, dan bencana-bencana, penyalahgunaan obat terlarang, okultisme, kerasukan setan, keruntuhan ekonomi, dan kejahatan yang merajalela. Bencana-bencana alam semakin berlimpah, gempa bumi meluluhlantakkan negeri, cuaca menjadi aneh, dan bintang berguguran dari langit. Kemudian, ketika sejarah penutupan dunia semakin mendekat, peperangan yang hebat terjadi. Tentara dari utara, timur jauh, dan bangsa-bangsa Arab bertemu di Gunung Megido di Israel. Perang berdarah Armageddon berkecamuk selama setahun dan membunuh jutaan manusia. Yesus Kristus sekarang muncul dan memusnahkan yang masih tertinggal dari pasukan-pasukan itu dan melemparkan sang antikristus bersama nabi palsu ke lautan api. Demikianlah teori pengangkatan rahasia yang sangat populer itu. Pada khotbah di atas bukit yang dicatat di dalam Matius pasal 24, Yesus menguraikan tanda-tanda kedatangannya. Ketika kita menyelidiki dengan seksama, maka tanda yang paling menonjol bukanlah perang, gempa bumi, kelaparan, dan lainnya. Tanda yang paling menonjol adalah penipuan atau penyesatan. Selanjutnya kita bertanya, apakah contoh penipuan yang Yesus amarkan di Matius pasal 24? Matius pasal 24 ayat 25-26 mengatakan, "Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di padang gurun,' janganlah kamu pergi ke situ. Atau 'Lihat, ia ada di dalam bilik,' jangan kamu percaya." Yesus mengungkapkan 2 tempat, yaitu di padang gurun, artinya tempat yang tidak banyak orang tinggal, tempat yang sifatnya rahasia, dan yang kedua adalah di dalam bilik, yaitu tempat yang menyendiri atau tempat pribadi. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dengan hal ini. Teori pengangkatan rahasia didasarkan atas 8 dasar pemikiran yang sudah meluas dan dipercayai. Yang pertama, pengangkatan itu terjadi secara sunyi. Yang kedua, pengangkatan itu tidak kelihatan. Yang ketiga, umat yang diselamatkan diangkat ke sorga dan orang jahat dibiarkan tetap hidup di bumi. Yang keempat, Allah memindahkan orang-orang saleh dari bumi ke sorga agar terhindar dari masa
kesusahan besar. Yang kelima, kedatangan Kristus akan terbagi dalam dua fase. Fase pertama adalah pengangkatan rahasia, dan fase yang kedua adalah kedatangan dengan kemuliaan. Yang keenam, fase kedatangan kedua akan terjadi 7 tahun setelah fase yang pertama. Dan yang ketujuh, pengangkatan rahasia akan terjadi sebelum munculnya Sang Antikristus yang akan menyebabkan masa kesusahan dimulai. Dan yang kedelapan, mereka yang tidak diangkat secara rahasia masih diberikan harapan untuk bertobat dan menunggu kedatangan Yesus yang berikutnya. Mari kita lihat jawaban Alkitab kepada teori pengangkatan rahasia. Kita akan uji satu demi satu berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama kita temukan di dalam ajaran Alkitab bahwa pengangkatan itu tidaklah sunyi, melainkan sangat-sangat bising. 1 Tesalonika 4 ayat 16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mazmur 50 ayat 3 mengatakan bahwa kalau Tuhan datang, Dia tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Jadi poin yang pertama, kedatangan itu sangat-sangat bising. Yang kedua, kedatangan akan sangat-sangat kelihatan. Matius 25 ayat 31 mengatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Pada waktu kebangkitan Kristus, hanya seorang malaikat yang diutus untuk menggulingkan batu itu, dan para penjaga gentar ketakutan seperti orang yang mau mati. Matius 28 ayat 2-4. Bisakah dibayangkan pada waktu Yesus datang, jika seluruh malaikat hadir pada kedatangan Kristus yang kedua kali itu? Matius 24 ayat 27 mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Wahyu 1 ayat 7 mengatakan, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Tidak ada yang rahasia, semua mata akan melihat Dia. Ini adalah peristiwa yang menakjubkan dan sangat spektakuler. Selanjutnya, yang ketiga, kedatangan Yesus akan membinasakan orang jahat. Maleakhi 4 ayat 1 mengatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. 2 Tesalonika 2 ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau Ia datang kembali. Tidak ada lagi orang jahat yang dibiarkan hidup. Kedatangan Kristus akan membinasakan orang yang tidak bertobat. Yang keempat, Tuhan tidak menghindari umat-Nya dari kesusahan, tetapi melindungi mereka di dalam kesusahan. Berbagai ayat, contohnya di dalam Mazmur 91 ayat 7 dan 8. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Doa Yesus bagi murid-muridnya bukan mengangkat mereka dari kesukaran, tetapi melindungi mereka di dalam kesukaran dan penganiayaan itu. Yohanes 17 ayat 15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Poin yang kelima untuk menjawab pengangkatan rahasia bahwa tidak ada bukti di dalam Alkitab bahwa kedatangan Kristus akan terjadi menjadi dua fase.
Kita bisa membaca Alkitab dan tidak ada informasi Alkitab yang menyatakan secara demikian. Dan poin yang keenam tentang bukti Alkitab yang mengatakan bahwa akan ada periode 7 tahun yang mengantarai kedatangan fase yang pertama dan fase yang kedua, itu juga tidak ditemukan di dalam Alkitab. Melainkan di dalam Ibrani 9 ayat 28, firman Tuhan mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Poin yang ketujuh, Antikristus tidak akan muncul nanti 3,5 tahun setelah kedatangan Kristus, tetapi sesungguhnya ia sedang aktif selama berabad-abad dan dia sudah ada sekarang ini. 1 Yohanes 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Dan yang kedelapan, orang jahat tidak akan memiliki kesempatan kedua setelah kedatangan yang kedua kali. Semua kasus telah diputuskan dan upah setiap orang akan dibalaskan. Wahyu 22 ayat 11 mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ada ayat-ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus datang seperti pencuri? Bukankah pencuri datang secara rahasia dan sunyi senyap? Kalau kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 10, kesan sunyi senyap sama sekali tidak terdapat di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau kita baca di sana dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tetapi pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi demikian, frase seperti pencuri merujuk kepada waktu yang tidak diduga-duga, bukan kepada cara kedatangan Kristus itu sendiri. Hal yang memikat dari pengangkatan rahasia sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah umat percaya tidak perlu melewati masa kesusahan yang besar. Itulah sebabnya ini menarik dan banyak orang yang mempercayainya. Dan yang kedua, kalau Anda belum memiliki kesempatan, maka Anda memiliki kesempatan yang kedua untuk diselamatkan kalau belum mendapat bagian pada kedatangan pertama, yaitu pengangkatan rahasia. Saudaraku, Yesus akan segera datang kembali. Dan dia akan segera memenuhi janji kepada umatnya yang setia menantikannya. Setan sangat mengetahui bahwa pengharapan ini adalah kerinduan terbesar bagi orang Kristen. Itulah sebabnya dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengaburkan pengharapan ini dengan berbagai teori dan ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ingat, yang populer bukan berarti benar. Kita harus selalu mendasarkan kepercayaan kita di atas demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita semua semakin bersedia bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.